Oke Mas, kita sudah lumayan lama berbincang mengenai aritmatika dan kita akan sebentar lagi akan beranjak ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi saya ingin memberikan pertanyaan penutup buat aritmatika ini. Oke, ini dari VNN_HLM_. Ini bertanya, Mas ceritain dong hal-hal yang mengesankan ketika persiapan menuju hari H. Dan kira-kira apa sih kesan dan pesan Mas Viko buat barisan kepanitiaan aritmatika jilid 9 ini yang telah menyukseskan berjalannya acara aritmatika dengan baik dan ya dengan maksimal kayak gitu. Oke, terima kasih. Untuk pertama ceritain hal-hal yang mengesankan ya ketika persiapan. Oke, seperti yang saya bilang di awal tadi, merupakan kendala di server di mana itu khususnya pada masa simulasi kan ketika mendekati hari ya, kita memperjuangkan supaya pada saat pelaksanaan itu menjadi lebih baik, dan sempat itu kami mengadakan rapat yang luar biasa dengan para koor dan para CBT, karena setelah simulasi itu juga dari kami itu dihubungi juga dari pihak platformnya untuk mengadakan diskusi mengenai sistem terbaru apa yang akan dibuat untuk meminimalisir keringanan lag dan dapat membuat sistem menjadi ringan, dan akhirnya itu disepakati oleh CBT dan untuk besoknya itu diterapkan pada saat ujiannya, dan di situ syukurlah dan pada saat pelaksanaan itu meminimalisir sekali kekurangan lag yang ada. Nah, setelah rapat itu, karena itu kan malam ya, dengan rapat CBT dengan platform itu sampai malam, sampai jam 11 juga. Nah, setelah itu dari kami itu kan ada beberapa sistem yang berubah, sehingga dari kami juga harus merancang sistem tersebut, mempersiapkan juga sistem yang dibutuhkan. Nah, dari saya dan CBT itu mengajak teman-teman koor juga mulai dari jam 11:30 hingga selesainya itu jam 3 pagi, 11:30 malam hingga 2:30 pagi itu mengadakan rapat dan menentukan pilihan yang tepat. Kan kita juga diberi 2 pilihan juga ya, beberapa pilihan. Nah, kita melakukan pilihan yang tepat yang diberikan oleh platform itu supaya nantinya menjadi lebih baik lagi, dan kita mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh platform tersebut supaya dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu rapatnya memang sampai jam 3 pagi, dan itu juga nggak berjalan di hari weekend, tapi berjalan di hari kerja juga. Itu berjalan di hari Kamis malam hingga Jumat pagi, yang dimana Jumat paginya itu memang masih kuliah, dan saat itu ada teman yang pada waktu itu koor juga yang paginya itu presentasi. Jadi itu yang menurut saya mengesankan juga, yang tiba-tiba mendadak dan harus ada persiapan, tapi dengan adanya komunikasi itu masalah itu dapat diselesaikan, walaupun terdapat beberapa pendapat itu, tapi tetap dapat diselesaikan. Nah, untuk hal mengesankan lainnya itu dari kami, dari kepanitiaan juga bersyukur juga mendapat peserta yang banyak, dan ini mungkin yang terbanyak juga ya, yang terbanyak juga dari sebelum-sebelumnya. Harapannya juga untuk aritmatika ke depan itu menjadi lebih banyak lagi, supaya dari aritmatika ini memiliki nama dan memiliki nama yang baik di sekolah-sekolah, untuk nantinya periode depan aritmatika jilid 10 itu lebih banyak pesertanya lagi, yaitu karena suatu berjalannya lomba, harapannya semakin ke depan kan semakin lebih baik. Ya mungkin kan dari aritmatika ini tidak lepas juga dari kekurangan yang ada yang bisa dijadikan untuk evaluasi untuk besok. Nah, dari situ juga, dari aritmatika ini kesan-pesannya saya belajar berbagai hal, mulai dari kepanitiaan yang besar karena di tingkatnya nasional, mulai dari keuangan yang dahulu saya takuti, tapi dengan adanya dibantu dari bendahara dan wakil bendahara dan lain-lain, dengan ikut rapat itu saya juga
lebih paham mengenai pengelola keuangan yang ada untuk pengestimasian yang ada. Lalu dari acara itu juga saya belajar mengenai penyusunan acara yang secara sistematis untuk memperkirakan estimasinya. Lalu dari GPT ini yang merupakan si baru yang pada saat aritmatika yang secara daring ini ada yang merupakan baru, itu saya mempelajari teknologi-teknologi yang ternyata ujian itu bisa dilaksanakan secara online, tidak harus datang ke tempat. Jadi situ saya juga mengenal platform-platform yang ada, mengenai website-website yang digunakan dan lain-lain, karena juga website sebenarnya sudah ada di mata kuliah di pemrograman web, yang dari situ juga sedikit belajar mengenai desain dan lain-lain. Yang mengenai web itu juga udah sedikit paham juga yang dapat diterapkan di aritmatika ini. Nah, di sisi lain juga mengalami hal yang sama di PDD. Di sisi lain itu saya juga mendapat plus yang sama, mendapat pelajaran yang sama, dan mungkin ini dapat mendapat nilai plus bagi kita semua supaya dalam menjalankan suatu kegiatan itu kita ya berpikir pesimis itu boleh ketika awal saja, tapi supaya dari berpikir pesimis itu kita mendapat kekurangan yang ada itu untuk memperoleh tekanan-tekanan. Nah, setelah kita memperoleh tekanan itu ya jangan sampai kita mentalnya lemah, karena dengan adanya tekanan itu harusnya kita semakin lebih kuat lagi, karena itu merupakan tanggungan kita bersama yang harus kita atasi bersama. Kalau tantangan atau tekanan itu kita hadapi, itu nanti pasti ada rasa plus di dalam diri kita, karena sudah berhasil menyelesaikan masalah yang besar dan sudah berani untuk mengambil keputusan yang tepat, sehingga dari teman juga tidak merasa kecewa. Dan setelah perjalanan ini diharapkan teman-teman dapat memperoleh pelajaran juga dan dapat memperoleh hikmahnya dan mendapat balasan dari apa yang telah teman-teman kerjakan. Itu mungkin kesan-pesan dan yang mengesankan dari saya. Terima kasih Mas. Mas Waros, ada tanggapan dulu apa enggak Mas? Sebelum saya lanjutkan kembali, Mas Waros. Oke. Itu tadi Ilham bilangnya kan pertanyaan terakhir, tapi aku mau nanya lagi nih tentang aritmatika. Tapi sebagai pribadinya Mas Viko. Mas Viko kan jadi ketua panitia aritmatika ya. Itu pernah nggak Mas Viko kayak down gitu atau menyesal menerima menjadi ketupat aritmatika? Perasaan kalau down ya sempat ya di tengah-tengah, tapi ya walaupun tadi ada tekanan yang harus kita junjung tadi, yang harus kita atasi bersama, karena saya juga sebagai ketua, masa kalau saya down terus-terusan nanti bagaimana yang lain. Nah, dengan itu ya untungnya saya dihubungi oleh beberapa orang itu untuk mencarikan solusi, yang ternyata kembali lagi ke jalan komunikasi. Ketika saya down itu kayak bingung nyari peserta gimana, tuh saya tetap komunikasi kepada orang yang bersangkutan itu untuk alternatifnya lain gimana. Ketika misal belum jadi itu harus bagaimana, solusi lain apakah perlu dibuatkan kecil-kecilan atau sistem pendaftaran lain, itu ya harus dikomunikasikan juga. Jadi walaupun down itu karena ya down itu maksud saya kepikiran banyak sekali dan saya hampir habis pikir. Lalu saya mungkin kalau saya pikir sendiri itu nggak kuat, saya tanya ke orang yang bersangkutan dan ke wakil saya untuk mendapatkan mungkin pendapat lain yang bisa membantu dan akhirnya itu bisa menjadi solusi. Kalau menyesal enggak sih, karena sudah dipikirkan matang-matang, dan kalau menyesal itu seperti berhenti di tengah jalan, karena kalau menyesal tuh kan misal memimpin suatu kepanitiaan karena menyesal itu tidak percaya ke teman-teman panitia yang lain, tapi
ya jangan sampai menyesal karena kita sebagai panitia, sebagai kesatuan ya harus bersama-sama dan menghargai yang sudah berjalan seperti itu. Oke, mantap banget Mas. Jadi intinya lebih ke komunikasi ya. Kalau ada masalah apapun tetap paling penting itu komunikasi. Oke. Iya, betul Mas Aras. Oke, berarti untuk sesi aritmatika udah selesai. Sekarang pertanyaan yang di luar aritmatika ya Mas. Nah, Mas Viko ini ada role model nggak Mas? Atau panutan gitu? Waduh, panutan ya, berat banget deh. Kalau panutan saya tidak lebih dari satu karena ada beberapa orang yang memang saya ambil advice-nya. Yang pertama itu saya ambil dari Mas Alif. Mas Alif itu Alif Tama, mungkin Mas Alif itu dia merupakan ketua Mustanas yang pernah satu kepanitiaan dengan saya, yang dimana saya dihitung jadi koordinator humas yang pertama kali. Saya kan itu 2019 ya. Itu 2019 kan saya juga baru di situ, dan Mas Alif itu 2018 jadi ketua, dan saya mungkin masih baru situ dan saya minta bimbingan juga, dan dari SC itu beri bimbingan. Nah, yang bisa saya ambil dari Mas Alif itu, Mas Alif itu orangnya dalam menghadapi masalah apapun dia itu selalu tenang, dan orang menangnya itu dari Mas Alif itu selalu ceria gitu, jadi selalu senyum, jadi seperti tidak ada kesulitan di dalam mengerjakannya walaupun dia sebagai ketua. Nah, yang jadi saya menjadi ketua aritmatika itu harapannya kalau ketua kemarin tuh saya ya dapat seperti itu, nggak terlalu terbebani tapi menjalankan yang ada dengan senyum dan amanah itu. Lalu untuk role model lainnya saya nggak begitu mengenal, yang penting jadi orang itu mungkin ini yang lebih cocok Lemon ya. Kalau teman-teman tahu, Lemon itu orang yang ekspresinya itu biasa-biasa aja, karena ini kalau saya merasa berlebihan di dalam sesuatu itu saya juga harus menerima kekurangan sesuatu yang lebih dalam lagi lah. Saya yang nggak mau saya takut, yang nggak mau saya terjadi itu saya jadi biasa aja. Ketika ada suatu hal yang menyenangkan itu saya juga biasa aja dan tidak terlalu berlebihan. Yang ketika suatu terjadi kesedihan atau apa yang mendalam itu saya juga berusaha untuk biasa dan tidak terlalu terlarut dalam kesedihan itu, supaya karena apa, karena itu juga berurusan dengan mental juga, karena kalau mentalnya terlalu down itu juga berefek juga ke kegiatan-kegiatan lain yang berurusan dengan kita juga. Jadi malah nanti takutnya kalau terlalu terbawa emosi itu ketika mengambil keputusan dalam terbawa emosi, baik dalam suka banget maupun duka banget, itu sangat beresiko juga, karena di situ kita hanya mengambil berdasarkan emosi kita aja dan kurang tenang dalam mengambil keputusan dan kurang memikirkan mungkin lebih jauh lagi seperti apa. Jadi saya lebih baik biasa saja dalam menghadapi ketika suatu senang dan suatu kesedihan yang mendalam seperti itu. Wih, Lemon. Talkless di humor ya Mas. Oke, selanjutnya mungkin dari Mas Ilham ada yang mau ditanyain? Dari saya sudah banyak insight yang baru didapetin dari Mas Viko sih, kayak suka dukanya menghandle jadi ketua aritmatika, kemudian juga kayak bagaimana sih Mas Viko membagi waktunya dari kuliah, kemudian ketua aritmatika, kemudian juga itu kampus mengajar, itu program kampus mengajar. Dan saya rasa sangat banyak sekali insight yang bisa kita dapat dari Mas Viko ini. Nah, Mas Viko ini kan Mas Viko udah semester 5 ya, dan bisa dibilang ya akan mendekati masa akhir dari kepengurusannya dari berbagai organisasi yang ya bukan berbagai sih ya, let's say paling dekat Himatika lah gitu. Nah, dari Mas Viko sendiri apabila dicalonkan, atau mungkin saya kurang tahu sistem DPO itu kayak gimana. DPO itu Dewan Pengawas Organisasi. Nah, jadi
di Himatika sendiri itu ada DPO-nya, ada Dewan Pengawas Organisasinya yang bertugas untuk bertanggung jawab tentang pelaksanaan Himatikanya. Nah, jadi buat Mas Viko nih, apakah Mas Viko jika semisal diberikan amanah, entah dipilih atau mungkin dari diri Mas Viko itu ada keinginan untuk menjadi DPO, apakah Mas Viko siap untuk menerima, ya itulah, mau jadi DPO apa enggak kira-kira? Ini kan bisa jadi itu ya, referensi buat cutting, buat ngambil Mas Viko jadi DPO misalnya kan bisa saja. Ketika ada pertanyaan seperti itu ya, yang pertama untuk pencalonan DPO itu bukan dari saya menginginkan lalu saya maju ya, tapi ada prosedurnya yang sudah ditetapkan juga mungkin di RMP, yang ada di ADRT dan sebagainya, yang sudah diatur dalam perumusan di musyawarah di Himadika juga. Jadi ada prosedurnya, tidak langsung saya mencalonkan seperti itu. Ketika saya berkenan atau tidak itu nanti ya, sampai sejauh ini belum saya pikirkan juga, karena saya berpikirnya nanti pas di hari-hari dekat itu apakah memang saya mampu atau tidak. Saya juga melihat kemampuan saya juga, kalau memang mampu, karena semakin ke atas semesternya kan mungkin kesibukannya semakin banyak ya, selain organisasi mungkin kesibukan lain semakin banyak. Kalau semester ini kan yang aritmatika itu kan belum banyak kesibukannya, jadi masih saya ambil, masih saya berani. Mungkin kalau DPO saya juga nantinya butuh waktu berpikir juga apakah mau saya ambil atau tidak, tapi untuk kepastiannya DPO atau tidak itu tetap suara dari forum nantinya yang akan memilih, seperti itu. Jadi semisal para anggota di forum ya mungkin 50% plus 1 lah, itu memilih Mas Viko, berarti Mas Viko siap ya berarti? Ya siap, karena ya prosedurnya memang seperti itu, karena kan dipilih melalui forum dan ketika suaranya sudah sah ya itu merupakan kesepakatan, jadi harus menerima. Oke, sip, mantap. Teman-teman, demikian dari kita bisa lihat ya pribadi Mas Viko itu kayak gimana, sebagai ya supaya kita semakin kenal lah sama Mas Viko melalui podcast kali ini. Oke, jadi teman-teman, tak terasa kita telah ngobrol panjang sana sini, ngalor ngidul dan sebagainya. Tak terasa waktunya sudah cukup panjang, dan untuk berbagai pertanyaan yang mungkin belum terjawab yang tadi telah dikirimkan di Q&A Instagram Himadika, kami mohon maaf karena cukup banyak pertanyaannya, jadi tidak bisa dijawab satu persatu. Sebelum kita tutup, mari kita mendengar closing statement dari Mas Viko. Untuk Mas Viko, kira-kira apa nih closing statement-nya? Bisa tentang aritmatika lah, bisa tentang Himadika lah, bisa tentang apapun itu, terserah Mas Viko. Silakan Mas, closing statement-nya. Untuk closing statement saya ya, terima kasih kepada yang telah memberikan kesempatan bagi saya. Closing statement saya yaitu yang penting adalah jaga komunikasi dan tetap tanggung jawab, karena dengan kedua itu teman-teman akan selalu dipercaya, dan setiap ada solusi itu, setiap ada permasalahan teman-teman juga dapat mencarikan solusi, karena dengan komunikasi itu teman-teman dapat meminta pendapat dari yang lain, dan komunikasi yang baik itu nanti menghasilkan suatu hasil yang baik nantinya. Jadi karena juga bertanggung jawab, jadi sesuai apa yang porsi kita kerjakan semaksimal mungkin supaya dapat berhasil sesuai dengan rencana. Jangan lupa untuk selalu menghargai waktu, karena waktu tidak bakal terulang lagi. Dan yang paling saya adalah jangan menunda-nunda, karena kita tidak tahu akan tidur kapan. Nah, karena kita tidak tahu tidur kapan, karena hal yang paling disuka dari manusia, dari saya sendiri adalah tidur, tapi hal yang paling tidak saya suka adalah ketiduran. Nah, karena ketiduran itu pasti datang kapan aja, dan malangnya orang yang malang yang menurut saya itu ketika dia sudah merencanakan berbagai hal, tapi ketika dia menunda suatu pekerjaan dan menganggapnya waktu itu cukup, tiba-tiba
di kursi jalan itu dia tertidur kan, Maneman juga kan harusnya ada pekerjaan yang bisa dilakukan tapi malah tertidur. Nah jadi ya dilaksanakan sesuai dengan waktu yang udah ada, dengan membuang waktu dan tetap produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika menghadapi suatu emosi atau suatu kejadian yang mengalami kita, emosi kita diusahakan stabil supaya mental kita kuat, karena fisik itu boleh, karena saya juga mendapat fotos dari dari IG, dari tentara itu juga kalau fisik itu memang boleh lemah, kita kan boleh lapar, boleh sakit, itu kan juga normal ya manusia, tapi yang penting tuh mental jangan sampai lemah, jangan sampai ngedown. Kalau mental ngedown harus cepat diperbaiki itu supaya nanti tidak mengganggu perjalanan yang lainnya, dan emosi tetap stabil supaya ketika menghadapi sesuatu yang misal senang berlebihan itu kita tetap biasa, dan misal senang ya senang aja, jangan terlalu berlebihan supaya nanti ketika ada sedih kita tidak terlalu berlebihan dan nantinya emosi mental kita tidak mengganggu aktivitas lainnya. Mungkin seperti itu. Oke, wah mantap banget, tadi banyak banget ya, sampai saya tadi bingung, tadi saya mau masukin ke mindset saya itu yang mana saking banyaknya. Tapi terima kasih banget buat Mas Viko yang telah mengutarakan semua apa yang ingin kita tanyakan, dan juga tadi closing step-nya juga sangat memberi insight ya, sangat bermakna sekali. Oke Mas, sesuai bukan tradisi sih, sebagai ciri khas dari podcast kali ini nanti Mas Viko diminta untuk memberikan sebuah quote ya Mas, tapi quote-nya itu nggak boleh yang benar, quote-nya nyeleneh gitu. Sebagai contoh ya Mas, misal Mas Viko bikin quote siang-siang adu mekanik, malam-malam sakit rematik misalnya, gitu bisa? Ya boleh. Yuk silakan Mas, silakan. Ya, kalau dari saya tetaplah tidur dan jangan ketiduran. Oke mantap, jadi itu ya teman-teman quote dari Mas Viko. Semoga teman-teman bisa mengambil intisari dari quote yang tadi itu. Ya, kita telah melalui berbagai banyak obrolan pada sesi kali ini. Kami harapkan supaya teman-teman bisa enjoy dan mendapatkan banyak inspirasi maupun insight dari bahan obrolan yang telah kita sampaikan barusan. Oke, jadi sebagai penutup, terima kasih kepada Mas Viko selaku narasumber dan kepada Mas Faros serta Mas Panji yang menemani saya sebagai Master of Ceremony. Ya bukan MC sih, tapi ya let's say kayak itulah dalam podcast kali ini. Sampai jumpa di acara podcast Himadika berikutnya. Saya Ilham Rusdan Zulfan dan see you.